Saudara, Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait perkara tersebut. Apakah gelar perkara khusus ini bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang? Kita bahas petang ini bersama dengan Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo, dan juga ada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Jokowi. Selamat petang Bapak-bapak. Malam, Pak Maido. Oke. Juga Pak Rifai. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu. Polisi segera menggelar gelar perkara khusus. Apa maknanya untuk Anda, dan apakah setelah gelar perkara khusus ini bisa membuat kasus ini jadi terang benderang? Ya, sebelumnya saya ingin komentar dikit aja, setengah menit soal yang tadi Andi Aswan ya. Itu disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia di TV sebelah. Dia bohongnya ketahuan, dan bahkan dia kemudian bertarung dengan ahlinya sendiri, si pakar abal-abal itu, Joshua Sinambela itu. Jadi seluruh Indonesia menyaksikan kebohongannya. Dia ngaku punya scan, tapi ternyata palsu. Dia hanya mengkoreksi dari si Sandi. Jadi kalau dia nggak bisa ngelak lah itu, pasti kena, dan dia yang harus kena pasal 32 ITE. Nah, sekarang soal gelar perkara khusus. Ini sebenarnya kita menyesuaikan saja dengan undang-undang tentang kepolisian ya, pasal 13 sampai 15. Kemudian dia ada diatur juga di KUHP ya. Nomor 8 tahun 91 pasal 5 sampai 6, dan juga ada di peraturan Kapolri ya nomor 6 tahun 2019. Artinya kalau ada perkara yang kemudian itu ada dua gelar perkara. Gelar perkara umum yang biasa dilakukan oleh kepolisian, dan ada khusus kalau misalnya perkaranya itu menarik perhatian publik. Kemudian melibatkan apakah yang diteliti ataukah yang dilibatkan perkara itu tokoh-tokoh penting ya. Nah, itu boleh dilakukan gelar perkara khusus. Dan seperti juga ketika kami mengajukan ketika di Barreskrim waktu itu ada gelar perkara khusus, tapi waktu itu saya minta agar yang di Polda Metro Jaya ini tidak mengulangi kesalahan fatal di Barreskrim. Ketika di Barreskrim itu barang buktinya tidak ada semuanya, jadi cuma omong-omong aja. Jadi kalau mau digelar, gelar dan dibuka. Satu yang sebenarnya paling penting adalah ijazah Jokowi itu harus dihadirkan. Kenapa? Karena seperti kalau enggak nanti terjadi penipuan seperti yang dilakukan Andi Aswan. Andi Aswan tuh menipu, jelas dia yakin punya scan gitu ya. Ditunjukkan di salah satu live loh itu di TV. Ada Pak Rifai juga itu, saksi itu. Kemudian ternyata palsu. Ya, itu hanya koreksi dari Sandi. Jadi aduh, fatal dia. Dia harusnya sih nggak boleh lagi ngomong itu. Udah memalukan Pak Jokowi juga gitu. Cacat dia harusnya. Oke, tanggapan dari kuasa hukum Jokowi? Oke, jadi terkait yang gelar disampaikan, memang di awal penyidikan pihak kuasa hukum dari Bang Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus, dan memang pada saat kesempatan itu saya diminta komentar ya. Saat itu saya bilang terlalu dini. Kenapa? Karena pertama gelar perkara khusus itu di Perkapolri sebenarnya itu adalah hak daripada pelapor manakala terjadi penghentian penyelidikan. Sementara ini diajukan oleh kuasa hukum dari terlapor saat itu ya. Dan untuk mengevaluasi penyidikan yang notabene saat itu baru berpindah dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga saya anggap terlalu dini. Nah, bahwa kalau sekarang diajukan menurut saya itu sah-sah saja, wajar ya. Di mana kali ini para tersangka atau kuasa hukum tersangka meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus, itu menurut saya dari segi timing oke, bisa ya. Memang sudah berjalan, penyidikan sudah cukup lama, sudah naik tersangka ya. Bahkan sudah ada sekarang lagi memeriksa saksi atau ahli yang diajukan tersangka. Cuma saya perlu catat bahwa gelar perkara khusus ini hanya ditujukan untuk mengevaluasi penyidikan. Ya. Harapan dari kubu Roy Suryo CS adalah nanti di gelar perkara khusus ini kan ijazah aslinya ini bisa ditunjukkan, mungkinkah itu? Kembali lagi, makanya saya mau terang. Ijazah ini disita untuk kepentingan penyidikan. Itu, nah, terkait dengan perkara ya. Saya akan bacakan di sini pasal 312 KUHP, publik bisa silakan baca juga ya. Itu jelas menggariskan bahwa perihal kebenaran dari sebuah tuduhan ya. Kedua, perihal pembelaan karena kepentingan umum, perihal karena ini untuk pembelaan diri, itu hanya boleh diproses di pengadilan. Jadi nanti gelar perkara tidak mungkin? Aturannya seperti itu. Dan ini undang-undang. Pasal 312 KUHP. Silakan didiskusikan dengan tim pengacaranya. Tapi kan ini gelar perkara tentang fitnah. Bagaimana membuktikan kalau itu bukan fitnah? Kembali lagi, itu semua diuji di persidangan. Undang-undang yang enggak, ini undang-undang regulasi. Ini dibuat dari zaman Jadi apa di pengadilan ya? Oke, tanggapannya Bung Roy. Makanya kita kan
sekarang di era baru. Di era baru itu selalu ada inovasi-inovasi. Misalnya dari teknologi yang digunakan, ada percepatan. Misalnya kalau bisa itu dihadirkan dari awal, kenapa harus nunggu di sidang? Kenapa harus nunggu orang itu yang berkali-kali janji palsu mau menunjukkan dan nggak pernah gitu loh. Jadi saya tuh curiga nanti kalau nanti di persidangan nanti nggak akan dia nunjukkan di persidangan, ya. Wong sudah sampai 6 persidangan aja nggak pernah dia mau datang, gitu loh. Jadi apalagi kemarin anak buahnya, sekali lagi saya sebut Andi Aswan tuh menunjukkan bukti palsu yang katanya scan asli, dia sempat bilang dari mana? Dari orang sempat dia mau bilang itu dari Jokowi, tapi dia nggak state itu, tapi kan sudah orang-orang itu percaya kalau itu dari Jokowi gitu loh. Dan kemudian tunjukkan ternyata palsu. Apalagi dia berdebat dengan si ahli abal-abal itu, si Joshua itu. Ya kan dari kamu, bukan saya gitu. Waduh, pokoknya lucu banget. Pak Rifai pasti juga senyum lah melakukan. Jadi di situ saja sudah tampak kebohongannya. Apalagi nanti di persidangan akan bohong deh. Ada kecurigaan ya, tidak akan dikeluarkan. Oke. Gitu Gelar perkara kan sebenarnya juga sudah dilakukan ya di Barreskrim pada saat itu, dan juga Bung Rifai ikut pada saat itu. Nah, nanti apa yang membedakan gelar perkara yang sudah dilakukan dulu di Barreskrim dengan yang akan digelar nanti oleh Polda Metro Jaya? Nah, kalau sekarang prediksi ya, karena ini yang mengajukan kan dari pihak tersangka ya. Biasanya menerima keluhan-keluhan dari tersangka dan nanti akan dievaluasi. Ya, lebih kepada proses. Tapi kembali lagi kalau masuk ke substansi apalagi pembuktian di pasal 312 ini sudah diatur secara rigid bahwa yang bisa memeriksa itu adalah hanya hakim. Ya alasan saya menghina, saya memfitnah karena saya membela diri, karena untuk kepentingan umum, termasuk saya tidak fitnah loh, ini kebenaran. Itu jelas di pasal 312 yang boleh memeriksa itu adalah hakim. Sehingga baik penyidik maupun penuntut umum dia hanya bisa menerima alat bukti yang diajukan dari pihak tersangka, tapi tidak bisa mengkaji apalagi memutuskan dari alat bukti yang diajukan. Jadi itu kata undang-undang. Nah, soal ijazah itu ditampilkan, ini sudah berkali-kali. Hari ini kan sudah disita penyidik. Kalau bergulir ke sidang nanti kan dipegang jaksa. Nah, pada saat nanti Pak Jokowi diperiksa, tentunya alat bukti itu akan dibuka oleh hakim, pasti. Oke. Ya. Dan ini di persidangan awal. Ya. Persidangan awal pasti setelah eksepsi langsung masuk ke pemeriksaan korban, di situ akan digali dan di saat itulah ijazah pasti akan ditunjukkan. Pasti akan ditunjukkan ya. Pak Jokowi. Tapi kalau dari kubu Roy Suryo, apa nanti bukti yang akan disampaikan? Oh ya jelas, karena udah berkali-kali palsu yang tampilkan, apalagi itu katanya tuh ketua umum Jokowi mania ya, udah suka menunjukkan katanya asli. Si Dian Sandi waktu itu juga menyebutkan loh itu asli. Mana sekarang udah orang bilang asli dan Jokowi ketika sewani oleh Dian Sandi juga mereka ya itu asli. Jadi Bu Roy apa yang mau Anda bawa nanti di ada nanti bukti ijazah yang memang benar-benar asli, yang ada watermarknya, yang ada embossnya, dan itu tidak ada di ijazah yang selama ini ditampilkan oleh orang dekat. Dan kalau misalnya Jokowi sendiri mengatakan itu asli yang ditampilkan Dian Sandi, 99% itu jelas palsu karena itu tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya seperti yang ditunjukkan oleh si Andi Aswan di acara live di salah satu TV, dan itu disaksikan oleh rakyat Indonesia, dia berbohong. Makanya layak lah kalau dia dilaporkan. Jasa pembanding ya? Iya, sama dengan si ahli abal-abal Joshua itu. Oke, ke Bung Rifai, koordinasinya gimana nih dengan Pak Jokowi untuk menghadapi gelar perkara khusus ini? Apa saja yang disiapkan? Ya, sejauh ini kami selalu mengupdate proses perkara, termasuk terkait dengan rencana gelar perkara ini kalau memang ada. Tapi buat kami tidak perlu ada persiapan khusus karena lebih kepada mendengar keluhan daripada terlapor, dan ya penyidik memang harus menjalankan seluruh hak ya, tidak hanya hak korban, hak tersangka itu dijamin oleh undang-undang. Jadi buat kami sih tidak masalah terjadi misalnya komplain. Cuma hanya diingatkan aja tidak boleh masuk ke substansi karena undang-undang menyatakan seperti itu ya. Dan memang ini undang-undang, kalau hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan. Kalau hukum material itu boleh. Kan sejak zaman Jadi kembali lagi inovasi biar saja di sidang. Bahkan kalau di sidang terbuka, semua masyarakat bisa menyaksikan, wartawan bisa menyaksikan. Lebih fair. Kalau digelar masih ruang tertutup. Indonesia kan negara sudah merdeka lama dari Belanda, Pak. Udah undang-undang. Ini negara hukum, Bang. Bukan negara politis. Inovasi kan perlu. Kalau ada inovasi dulu di undang-undang juga nggak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan itu online kan, akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan? Dengan disaksikan masyarakat. Dibuka, maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka gelar juga. Tertutup. Alat buktinya, enggak. Gelar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Oh, bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja, diantara kita aja, antar pihak. Ini kan udah konsumsi publik, biar publik mengetahui semua dong. Ini ada yang takut. Jangan diselesaikan di ruang tertutup. Ada yang takut ijazah yang katanya asli itu dibuka. Oke, kita tunggulah. Publik juga bisa menyaksikan, nanti kita keluar dari gelar perkara khusus. Tunggu ijazahnya dibuka atau kalau tidak ya silahkan publik mempertanyakan. Oke. Dan saya pastikan pasti dibuka langsung oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, di gelar perkara khusus loh ya, bukan di persidangan. Di persidangan.
ini mau ngeles lagi nanti. Oke. Iya. Siapa saksi-saksi ahli yang sudah disiapkan untuk bisa meringankan Anda di gelar perkara ini, siapa? Antara lain orang-orang yang dulu ikut menyusun bersama saya Undang-Undang ITE dan dari versi pemerintah, ya gitu. Jadi dulu profesor yang dulu termul, ya gitu, tapi sekarang sudah insaf. Banyak lah. Termul, ya sudah insaf tuh banyak, ya. Profesor lain ahli digital forensik, yang dia ahli bener, karena dia ahli mulai dari analog sampai dengan digital. Bukan ahli yang cuman digital abal-abal yang ternyata dia sudah bukan lagi dosen dan ternyata dia kemarin palsu menunjukkan alat bukti yang palsu juga. Itu kalau itu dipakai, kasihan saya Pak Rifai dan kawan-kawan yang dari kuasa hukum itu ternyata ahlinya palsu, ya gitu. Dan kemudian nanti ada juga ahli bahasa Indonesia yang itu ada sertifikasi untuk keahlian dia, ada juga ahli hukum pidana dan ada juga ahli yang lain. Banyak lah. Persiapan kuasa hukum Jokowi untuk menghadapi saksi-saksi dari kubu Roy Suryo. Ya kalau kami kan kembali lagi, kami sudah menyerahkan ini kepada negara. Dan dalam konteks pidana yang menuntut adalah negara, diwakili oleh jaksa, bukan kami lagi. Ya, kami itu lebih kepada mengikuti perkembangan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik, nanti jaksa sendiri yang akan membawa semua alat bukti. Yang kami tahu, saksi sudah ratusan, alat bukti di situ pun sudah cukup banyak, dan ahli pun kalau tidak salah kemarin itu sudah 22 orang. Jadi biarlah nanti sidangnya terbuka, semua bisa mengikuti, masing-masing ahli silakan berpendapat. Kembali lagi pada akhirnya adalah hakim dan rakyat yang akan teryakinkan. Setuju. Oke. Ya. Bung Roy, ya, apa? bocoran dari polisi ini akan terbuka atau tertutup nih gelar perkara khususnya? Kalau saya sih mengharapkan ini terbuka. Terbuka untuk kami aja, ya. Tertutup mungkin kalau terbuka secara live mungkin terlalu demonstratif. Mungkin enggak, tapi kan di luar itu kan pasti ada wartawan. Di luar itu kan pasti ada publik menunggu. Jadi menurut saya bagi kami harus terbuka. Terbuka misalnya satu aja, nggak usah ratusan alat bukti. Satu aja bukti ijazahnya dihadirkan. Dan kemudian kita dihadirkan, kita bisa tahu, wah ternyata nggak ada embosnya, ternyata nggak ada watermarknya, udah jelas palsu. Itu aja. Kalau ijazah masih ditunggu-tunggu sampai besok ya, mau nunggu kapan lagi, dan nanti di ujung nanti ada lagi alasan lagi, oh ijazahnya lagi di sini, ijazahnya lagi di sini. Enggak lah, hadirkan aja. Dan ini semakin menegaskan kami, ini satu saya tambahkan lagi. Saya sekaligus menyayangkan dan saya kasihan kepada UGM ya. Kemarin ngasih statement lagi selama 3 menit 57 detik ya, rektor itu. Lagi-lagi itu semua mengatakan malu lihat penjelasan rektor kayak gitu. Rektor menjelaskan hanya omon-omon aja. Nggak ada bukti apapun. Nggak ada petunjuk visualnya. Nggak ada bukti apapun. Jelaskan 9 poin itu zong. Ya, jadi artinya kasihan saya kepada kakak saya ini ya, Mbak Ufa ini yang menyajikan itu dan tampak dalam tekanan sekali dia. Kasihan. Oke, terakhir Bung Rifai, apa yang mau disampaikan jelang gelar perkara khusus nanti di Polda Metro Jaya? Ya, pada intinya kami silakan pihak kepolisian bila mana ingin melakukan gelar perkara khusus, tapi kembali lagi terkait ijazah memang kami selaku penasihat hukum akan memberikan statement yuridis kembali merujuk pasal 312. Dan satu lagi yang menjadi tidak logis adalah laporan kami itu kembali lagi 22 Januari sampai dengan 30 April ada 31 objek di mana Bang Roy Suryo CS menyatakan ijazah ini palsu dengan 3 variabel. Satu, fontnya dianggap bermasalah, kedua fotonya foto Dul Matno, tiganya tanda tangan palsu kan begitu. Lagi, dengan kesimpulan waktu itu adalah 100.000 miliar% itu palsu. Artinya Bang Roy Suryo sudah harus mempertanggungjawabkan itu selesai. Ya. Tidak perlu lagi nanya-nanya ijazah ke kami gitu. Ya. Anda sudah yakin itu ijazah palsu? Udah buktikan. Koreksi 99,9%. Enggak, waktu itu di media jelas 100 miliar %. Artinya very absolute ya. Artinya di situ nanti silakan pertanggungjawabkan dan nggak perlu cari ijazah kami dong. Mana watermarknya? Anda sudah yakin dengan itu palsu 100%, kok masih cari-cari alat bukti kami? Enggak lah, itu jelas. Karena itu kami jelas tidak akan mengeluarkan itu. Ijazahnya nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya. Cukup dikeluarkan di pengadilan nanti. Baik, terima kasih Bapak-bapak, waktu kita terbatas, kita tunggu nanti. Kita tunggu gelar perkara khusus yang akan digelar di Polda Metro Jaya dan juga perkembangan kasus ini. Terima kasih Bung Roy dan juga Bung Rifai sudah bergabung bersama kami di Kompas.